Sallallahu alaihi Muhammad. Barokah sholawat, mudah-mudahan yang punya urusan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat kita, hajat panjenengan, insya Allah diselesaikan oleh Allah. Segala masalah kita dimudahkan selesainya oleh Allah. Yang punya utang-utang mudah-mudahan gampang lunas. Volume amin masalah utang selalu meningkat, Bu. Model-modelnya ke utang ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang terpenting hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya penyakit, khususnya penyakit batin, iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga iman kita, Islam kita, akidah kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus khatimah, ya Allah biha, biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Andai saja kita ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita ditanya apakah kita ini mau masuk surga? Mau nggih? Pengen masuk surga, Bu? Jelas nggih, kepengin masuk surga. Yakin masuk surga? Yakin? Yakin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau insya Allah berarti gak pati yakin. Kalau kita dikatakan yakin masuk surga, belum tahu, Beb. Kenapa? Kalau kita yakin masuk surga, pertanyaan selanjutnya, modal apa kok yakin masuk surga? Ayo coba saya mau tanya, Pak, Bu, kira-kira kalau yang yakin masuk surga modal apa? Sholat wis pateng? Sudah semangat sholat? Seperti Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi dikatakan hatta tawarromat qodama, sampai kaki kandinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak mengeluarkan darah karena saking panjangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam sholat. Kalau kita ditanya apakah puasa kita sama seperti Kanjeng Nabi, sudah, Bu? Belum, ya? Modal kira-kira yang bisa masukkan kita ke surga sodakoh kira-kira masih melit apa sudah loman? Cak nama Madura neka cerek nama cerek gih. Apakah kita sudah semangat? Mungkin kita semua akan menjawab belum, Beb. Terus modal apa yang membuat kita masuk surga? Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu nama bisa dipakai perempuan dan bisa dipakai oleh orang laki, oke? Bisa dipakai Rabi'ah perempuan, bisa dipakai Rabi'ah laki. Makanya ada sahabat namanya Rabi'ah, ada seorang wali perempuan yang luar biasa namanya juga Rabi'ah. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami,
Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasannya beliau mengatakan seperti ini, hadirin rahimakumullah. Kuntu abitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah satu waktu nginep bareng Kanjeng Nabi. Saya ini tidur bareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhodamtuhu, dan sebagaimana orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, maka saya khidmah, ngeladeni Kanjeng Nabi, melayani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan begitulah hadirin rahimakumullah, para sahabat itu beliau berlomba-lomba untuk meladeni Kanjeng Nabi, berlomba-lomba untuk melayani Kanjeng Nabi dengan sekuat tenaga. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat, kalau diceritakan, seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki Pak Bu, beliau dikatakan tingginya tidak sampai 1 dhira, tidak sampai 1 hasta, berarti tidak sampai setengah meter tingginya. Atau kalau bahasa sekarang, beliau adalah orang yang kerdil secara fisik, kecil, sampai-sampai dikatakan beliau kepengin salaman sama Kanjeng Nabi. Setiap mau salaman dengan Kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini selalu kalah. Sebagaimana mungkin ketika para alim ulama datang rebutan untuk salaman, rebutan untuk mendekat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat begitu, ketika dekat dengan Kanjeng Nabi datang rebutan. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setiap mau mendekat tidak bisa, Bu. Kenapa? Karena kecil. Jadi begitu maju kalah mental, begitu maju kalah mental lagi. Jadi tidak pernah bisa salaman dengan Kanjeng Nabi. Tapi itu tidak membuat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud putus harapan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih Bu, bukan berarti karena kecil tidak mampu salaman terus wes kalah mundur di belakang, enggak. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari cara untuk mendekat ke Kanjeng Nabi sampai seperti ini, Bu. Apa yang beliau lakukan? Ketika sahabat-sahabat menyambut Kanjeng Nabi yang datang dengan salaman, rangkul, memeluk Kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sadar, saya tidak akan mampu. Kemana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Langsung lari ke tempat sandalnya Kanjeng Nabi. Jadi sahabat bingung sama Kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lari ke sandalnya Kanjeng Nabi. Kenapa, Beb? Dipegang itu sandalnya. Sandal ini dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dikempit, dipegang sampai akhir pengajian. Selesai pengajian, otomatis Kanjeng Nabi mau keluar nyari sandal, lakon keluar. Kenapa? Karena beliau yang megang sandal. Akhirnya beliau mengatakan, hei minggir, sandal, minggir, sandal. Akhirnya beliau bisa maju sampai mendekat ke Kanjeng Nabi, memberikan sandal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sejak saat itu setiap Kanjeng Nabi datang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud selalu megang sandal, dan barokah megang sandal. Akhirnya setiap pengajian Kanjeng Nabi selalu tanya, mana Ibnu Mas'ud? Mana endi Ibnu Mas'ud? Di manakah? Ibnu Mas'ud mana itu Ibnu Mas'ud? Jangan duduk di belakang, tidak kelihatan, duduk di depan. Akhirnya setiap pengajian bisa duduk dekat Kanjeng Nabi, barokah apa? Barokah sandal. Jadi bukan sekedar sandal seperti sandal biasa, tapi sandal yang bisa jadi wasilah untuk mendekat ke Kanjeng Nabi. Dan begitulah sahabat. Sahabat itu cari cara bagaimana mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sekedar mendekat, Pak. Sandal ini beliau artikan arti yang luar biasa. Kenapa? Karena sebagaimana salah seorang ulama mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Sandalnya Kanjeng Nabi lebih agung, mengungguli banyak manusia, banyak makhluk yang ada di alam semesta. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril berhenti di satu tempat, tapi Kanjeng Nabi lanjut ke hadirat Allah sampai make
tetap pakai sandal, berarti sandal yang bisa tembus 7 lapis lah langit, sehingga betul-betul dikhidmati. Sampai dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih Pak Bu, beliau ini kalau sudah mau pengajian pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi yang harum, pakai baju yang rapi, pakai apa namanya, kostum yang betul-betul dipakai untuk hal-hal khusus, sehingga sahabat-sahabat yang lain itu terheran. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, mau kemana kok pakai baju rapi ini? Kan cuma pengajian, kenapa kok terlalu rapi seperti itu? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Pak Bu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan tegas menjawab, bagaimana saya tidak rapi sebentar lagi saya menghadapi sandalnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngadepi sandal dengan badan yang bersih, wangi, bagus, rapi. Kenapa? Bukan lihat sandal, tapi sandal yang menyentuh kaki mulia Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesuatu itu bukan tergantung dari harganya. Kita ini kalau ngelihat harganya berapa, mahal, apa pasti dimuliakan? Belum tentu. Panjenengan lihat para alim ulama, para kiai, para sesepuh, kalau sudah datang pengajian, panitia itu langsung mengamankan sandalnya, dipegang, sandalnya ditaruh, betul? Walaupun hadirin rahimakumullah, kadang-kadang sandalnya harga itu merek apa? Swallow, Pak. Mohon maaf, ini bukan iklan sandal, Bang, ya. Tapi sebagai pelajaran, merek Swallow harga berapa itu, Bu? 10.000, 15.000, 20.000 masih susuk, masih kembali, Pak. Tapi ternyata diamankan oleh panitia, ditaruh di tempat yang aman, ditaruh, dipegang, kalau beliau mau keluar ditaruhkan, diamankan. Padahal andai kata dilihat harganya, sandalnya jamaah pengajian ini banyak yang lebih mahal. Sampai jangan berpikir, wah Pak Beb, sandal saya ini saya beli harganya 400.000 nih Beb, terus kemudian begitu datang pengajian ada yang megang, sampai mikir insya Allah diamankan itu karena 400.000 harganya. Itu tidak diamankan Pak, diamankan sampai dibawa pulang itu. Kenapa? Bukan karena harga 400.000, tapi 400.000 dilihat 400.000-nya saja malah menjadikan mata orang yang melihatnya ingin mengambil, nyolong. Tapi 10.000, 15.000 katut jadi mulia. Kenapa? Karena nempel ke kaki orang mulia Sallallahu Alaihi Muhammad. Begitu juga kita ini sebagai manusia, andai kata kita ini masih belum bisa ibadah, masih males ini, males itu, masih males, tapi kita nempel kepada orang soleh, nempel ke Kanjeng Nabi, nempel ke para wali, maka kita akan katut jadi mulia Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya sahabat itu khidmah Pak ke Kanjeng Nabi. Sahabat itu cari cara bagaimana mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, beliau mengatakan, saya ini khidmah, nginep bareng Kanjeng Nabi, sampai akhirnya saya nginep tidur bareng Kanjeng Nabi, saya melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa kata Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab? Fa'akhadtu wadu'ahu. Saat itu saya ini mengambilkan waduknya Kanjeng Nabi. Napa waduk nih Bu? Waduk neka air yang dipakai untuk wudhu. Kalau wudhu itu tindakan wudhunya, tapi kalau waduk itu artinya air yang dipakai wudhu. Apa kata Sayyidina Rabi'ah? Saya ini mengambilkan air ya seperti biasa, nimba ke sumur, ngangsu air Bu, ngambil air, kemudian beliau taruh di ember, diserahkan ke Kanjeng Nabi. Berapa banyak Beb? Hanya air yang dipakai untuk wudhu, ya satu ember kecil saja Pak Bu, satu ember kecil saja. Selesai Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengambilkan air wudhu, Kanjeng Nabi wudhu. Selesai Kanjeng Nabi wudhu, Kanjeng Nabi ternyata manggil Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah, kemari Rabi'ah. Rabi'ah, kesini kamu Rabi'ah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, alaka hajah. Rabi'ah, ayo kamu ingin apa Rabi'ah? Kamu kepingin apa Rabi'ah? Silakan minta, apa keinginanmu Rabi'ah? Hadirin rahimakumullah Sallallahu Alaihi Muhammad.
andai saya panjenengan tiba-tiba ditawari oleh Kanjeng Nabi, Bu, kepingin apa Bu? Cak Madura teron apa Bu? Napa? Anu beb, uang beb. Yang nggak punya sepeda motor ngomong anu beb, sepeda motor beb. Yang belum punya mobil, anu beb, mobil beb. Yang belum dapat jodoh pasti langsung kepikiran jodoh. Anu beb, pengen jodoh. Kalau Kanjeng Nabi yang minta pasti lebih hebat lagi Pak. Tapi Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau ketika ditawari oleh Kanjeng Nabi, Rabi'ah, minta apa kamu Rabi'ah? Silahkan ngomong. Sayyidina Rabi'ah meminta sesuatu yang lebih mahal dari mobil Pak. Apa itu? Beliau menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, saya minta satu saja Kanjeng Nabi. Apa? Saya minta bisa kumpul panjenengan, bisa kumpul engkau nanti di surga bareng panjenengan ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya Pak, harganya surga ini berapa Bu? Berapa kira-kira? 1 miliar? Andai kita sampean, saya punya uang 1 miliar, kemudian kata malaikat bayar 1 miliar surga, bayar? Berarti 1 miliar nggih? Lebih. Andai kata malaikat 2 miliar dibayar Bu? 10 miliar? Berapapun beb, yang penting surga. Kenapa? Karena surga ini tak ternilai dengan uang, rupiah, dolar, apapun tidak bisa Pak dibilang. Makanya kita mengatakan dalam qasidah salah seorang wali min auliyaillah yaitu Imam Abu Nuwas, beliau mengatakan begini, satu qasidah yang ma'ruf, yang terkenal di masyarakat, apa itu? Ilahi las monggo tulil tausi ahla wala wa ala naril jahimi fahab li taubatan dhunubi fanaka ghafiru dzambil azim sallallahu alaihi Muhammad. Yang disebutkan oleh ulama diantaranya di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab yang dibaca oleh santri-santri pondok-pondok se-Indonesia Pak. Dikatakan barang siapa yang setelah sholat Jumat, monggo bapak-bapak diamalkan, barang siapa ibu-ibu silahkan, barangkali orang pulang sholat Jumat jenengan baca, barang siapa yang membaca istiqomah setiap selesai sholat Jumat, ilahi lastulil firdaus sampai terakhir sebanyak 5 kali, insya Allah tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin disebut bapak-bapak ibu-ibu, siapa yang istiqomah membaca ilahi lastulil firdaus sampai terakhir setiap selesai sholat Jumat 5 kali, tidak akan wafat kecuali sebelum wafat akan ditunjukkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum wafat bagaimana caranya Allah, pasti Allah tunjukkan, sampai masuk surga ini surganya lo, entah mimpi entah bagaimana, ada caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Siap istiqomah? Siap istiqomah ya? Monggo di masjid-masjid selesai sholat Jumat diadakan pembacaan ilahi las. Ada satu bacaan tambahan kalau mau ya, saya kasih nih Pak. Sebelum baca ilahi lastulil firdaus disebutkan oleh ulama, ini kan urusan akhirat, husnul khotimah. Ulama mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa yang setelah sholat Jumat kemudian tidak pindah posisi setelah salam, jadi habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetap tahiyat akhir, tetap. Kalau ibu-ibu di rumah gimana beb? Sudah sebisanya. Siapa yang tetap dengan posisi tahiyat akhir kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7
kali, berarti Al-Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 7 kali, kemudian membaca doa ini. Kalau ndak hafal biar imam yang baca, makmum tinggal amin. Apa doanya? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Dibaca berapa kali? Dibaca 4 kali. Kenapa? Karena kata ulama menyebutkan siapa yang baca itu 7 kemudian doanya 4 kali, maka tidak datang Jumat berikutnya kecuali sudah Allah berikan rezeki lebih langsung kontan daripada rezeki yang ada sebelumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siap istiqomah? Waktunya ngomong no rezeki, semangat ngomong istiqomah, Bu. Waktunya husnul khotimah, istiqomah, insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata beliau, guru kita Al-Habib Salim Asy-Syadzili, beliau mengatakan kalau ada orang yang kebutuhan mendesak, mepet, punya utang atau saya butuh uang dan lain sebagainya, butuh rezeki, dibaca doanya 70 kali. Dan itu pernah saya praktekkan sendiri, Pak, Bu. Pernah saya praktekkan. Dulu ketika saya dengar itu ceramah masih jadi santri, belum punya uang, tidak punya uang. Malam guru kita mengatakan itu bacaan, kalau mepet baca 70 kali. Sholat Jumat bawa tasbih, Allahumma ya Ghani ya Hamid 70 kali. Orang-orang bubar saya baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id. Subhanallah, tidak sampai 1 minggu, malam harinya Habib Salim bagi-bagi uang, Pak. Guru saya bagi-bagi uang. Setiap santri dapat $100. Berarti 1,5 juta. Kalau yang sudah nikah ditanya, sudah nikah? Sudah, dapat $200. Ketika itu saya masuk belum nikah, ditanya, Muhsin, kamu sudah nikah? Saya mau bilang belum nikah, itu kok eman-eman gitu. Karena $100 bedanya. Tapi mau bohong tidak mungkin, masa sama guru sendiri bohong. Sama siapapun juga tidak pantas bohong. Akhirnya saya bilang begini, belum nikah Beb, tapi sebentar lagi insya Allah, qorib insya Allah, sudah dekat. Beliau tiba-tiba ngomong begini, ya sudah, kalau sudah dekat berarti hitungannya koyok wong wis kawin, sudah hitungan nikah, akhirnya dapat $200 kontan, Bu. Saya praktekkan itu. Andai kata besok Jumatan jenengan baca, Beb, tapi kok saya tidak dapat, ojo nyalak nang awakku, ojo nagih nang aku. Nggih. Kenapa? Berarti mantepnya kurang. Karena setiap amalan itu tergantung mantepnya hati. Walaupun amalan apapun, kalau hati tidak mantep, tidak dapat. Karena yang mahal ini i'tiqadnya kita atas pemberian Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam kalimat lillahi lastulil firdaus, ya Allah, saya tidak pantas masuk ke surga firdausmu, ya Allah. Kalau hitung-hitungan masuk surga, amal saya belum pantas, ya Allah. Berarti harusnya neraka saya, ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kalau saya disuruh masuk neraka jahim, neraka jahanam, saya tidak mampu, ya Allah. Surga tidak pantas, neraka tidak mampu. Terus bagaimana, Pak? Di tengah-tengah. Itu beliau mengajarkan kepada kita apa? Kita ngerayu Gusti Allah. Fahabli taubatan wa aghfir dzunub. Fahabli taubatan, ya Allah, begini saja, ya Allah, berikan saya tobat, terima tobat saya, ampuni dosa saya. Kalau saya sudah diampuni dosanya, diterima tobatnya, berarti habis, tinggal masuk surga. Ini namanya cak nan Madura naka karpa dibi, karpe dewe. Kenapa? Ngatur Gusti Allah. Untungnya kita ini berkomunikasi bukan dengan manusia, kita ini berkomunikasi dengan Gusti Allah Al-Karim. Ya Allah, gini saja, ya Allah, saya minta ampun, saya minta terima tobatnya. Insya Allah kalau tobat saya diterima berarti saya masuk surga. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjutkan cerita Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, Robi'ah, kamu kepengen apa, Robi'ah? Ternyata Robi'ah menjawab, saya kepengen masuk surga, dan bukan cuma surga bareng panjenengan ya Rasulullah, surga bareng engkau ya Rasulullah.
Mahal apa murah, Bu? Mahal apa murah? Murah apa mahal? Mahal, nggih. Kalau saya logikakan begini, Pak. Ini tadi siapa yang bawa air ini? Yang bawa air tadi siapa panitia ini? Siapa namanya? Siapa tadi yang bawa air namanya? Siapa? Hah? Unyil? Pak Unyil? Usroknya mana usrok? Oh, Pak Amirul. Pak Amirul. Pak Amirul nggih. Mas apa Pak? Mas. Pak. Mana orangnya? Assalamualaikum. Pak Mas Amirul. Misal nih Pak Bu, saya andaikan nih, andaikan. Mas Amirul tadi datang bawa air. Ya, setelah saya lihat, oh Masya Allah, haus saya Mas Amirul, terima kasih banyak ya, saya minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang saya haus mulai tadi Pak Amirul. Terus saya tanya begini, Mas Amirul, kepingin apa Mas Amirul? Kepingin apa? Andai kata nih Bu, andai kata seperti Rabi'ah bin Ka'ab bawakan air, minta surga bareng Kanjeng Nabi. Ini sama seperti begini Bu, Pak. Mas Amirul bawa air, saya bilang, Mas Amirul kepingin apa? Anu Beb, sepeda motor saja gitu Beb. Kira-kira Pak, kalau saya panjenengan jadi saya, sampean kasih sepeda motor apa enggak? Katanya orang Banyuwangi, karyena CNAE bondo banyu jaluk sepeda motor. Sebanding apa tidak? Sebanding. CNAE nyaut nih Pak. Andai kata kita minta, Pak Mirul mau apa? Sepeda motor saja nggih Beb. Enggak jadi, saya enggak jadi minum, saya sampai membawa balik, sampai membawa pulang Pak. Kenapa? Karena permintaan tidak sebanding dengan pengorbanan. Atau saya turunkan saja sudah, enggak usah sepeda motor. Pak Amirul kepengen apa? Anu Beb, 2 juta saja Beb. Aku atok 2 juta karyena CNAE bondo aku minta 2, kasih apa jangan? Jangan, sampai ndak ikut punya uang kok melit Bu. Ndak, andai kata kita minta 2 juta, saya bilang kemahalan, masa pengorbanan cuma air minta 2 juta. Andai kata minta 100.000 saja masih kemahalan, tapi ya sudahlah kalau cuma 100.000. Hadirin rahimakumullah, itu contoh apabila kita berkomunikasi kepada manusia. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau ketika mengambilkan air dari sumur untuk wudhunya Kanjeng Nabi, beliau itu ditanya oleh Kanjeng Nabi, kepingin apa kamu Rabi'ah? Apa kata Rabi'ah? Saya minta surga Kanjeng Nabi, bukan cuma surga yang bawah, tapi surga kumpul dengan panjenengan ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi mengatakan, wah kemahalan Rabi'ah, masa cuma bawa air minta surga Rabi'ah? Ternyata Rabi'ah tidak dijawab seperti itu oleh Kanjeng Nabi Pak. Apa jawaban Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat lain, dari riwayat Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni fa'altu, jangan khawatir Rabi'ah, saya akan penuhi permintaanmu. Kamu minta surga bareng saya, insya Allah kamu surga bareng saya. Padahal cuma modal air Pak. Kenapa? Karena pengorbanan apabila ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW tidak ada yang dinamakan sepele pengorbanan. Pengorbanan untuk tujuan Nabi Muhammad SAW tidak ada dikatakan itu pengorbanan yang sedikit, tidak. Selama pengorbanan itu untuk Kanjeng Nabi, maka pengorbanan itu akan dinilai besar dan dibalas dengan sebesar-besarnya oleh Allah, dan dibalas sebesar-besarnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka ketika kita ini mungkin ada pengajian maulid atau apapun juga judulnya, renovasi masjid atau apapun judulnya, ketika itu pengorbanan untuk Allah, pengorbanan untuk Kanjeng Nabi, jangan dilihat berapa nilainya, tapi lihat ini untuk siapa. Ketika dilihat untuk Nabi Muhammad, maka jangan khawatir, pengorbanan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah dan dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan dipikir panjenengan jalan yang mungkin capek, malam-malam kena angin, akan cuma begitu saja. Kalau saya minta ampun, kira-kira apa diampuni? Selama itu urusan dengan Allah, tidak ada kata sepele. Sallallahu alaihi Muhammad. Selama urusan dengan Nabi Muhammad, tidak ada kata sepele. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan seperti itu Pak, para sahabat.
Sayyidina Rabi'ah ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rabi'ah, kepengen apa? Surga Kanjeng Nabi. Jangan khawatir, kamu akan saya kasih surga, insya Allah kumpul barang saya. Maka kita juga minta hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan barokah semangat maulid yang kita utarakan pada malam hari ini, yang mungkin tidak ada nilainya, mungkin pengorbanan apapun yang kita keluarkan tidak ada harganya, tapi kita berharap mudah-mudahan pengorbanan ini dibalas dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Cuman hadirin rahimakumullah, sallallahu alaihi Muhammad, Kanjeng Nabi meneruskan sedikit, Kanjeng Nabi menambahkan sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di akhir hadis beliau mengatakan begini, a'inni ala nafsika bikathrotis sujud, a'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Wahai Rabi'ah, kamu ngambilkan air ini, kepingin surga bareng saya, jangan khawatir, insya Allah kumpul surga bareng saya. Cuman Rabi'ah, bantu untuk mewujudkan keinginanmu untuk masuk surga bareng saya itu, walaupun kamu pengorbanan sedikit, tidak usah khawatir, tapi bantu biar terwujud. Apa kata Rasulullah? Bikathrotis sujud, dengan memperbanyak sujud, alias perbanyak sholat. Kenapa? Karena tidak ada namanya syafaat kalau tanpa sholat. Beb, saya ini maulid semangat bareng Kanjeng Nabi, saya ini kalau bulan maulid beb, kemanapun ada peringatan maulid saya hadir beb. Berapa kali satu bulan maulid? Saya ini kalau saya hitung bisa sampai satu bulan bisa sampai 25 kali beb, 30 kali saya maulidan. Wih, hebat ke? Masya Allah, alhamdulillah beb, saya maulidan sampai 25 kali. Kemudian saya tanya kadang-kadang, Bu, tadi pagi sholat subuh gini ku nggih beb, keneka nggih beb. Loh, saya tanya maulid, iya 25. Tadi pagi sholat subuh, yang gini ku. Hadirin rahimakumullah, maulid itu hebat, maulid itu bagus, menunjukkan rasa ungkapan cinta ke Kanjeng Nabi. Tapi kalau perintahnya Kanjeng Nabi, perintahnya Allah kok tidak dilakukan, maka mahabbah itu namanya mahabbah yang bohong. Mahabbah itu tidak akan diterima. Cinta kita itu tidak akan ada pengaruhnya. Katanya beb, apapun ada manfaatnya, betul, tapi perintah-perintah dasar itu dilaksanakan. Tidak ada namanya syafaat, Pak, Bu, mohon maaf, tidak ada namanya syafaat kalau tidak sholat.